Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sekalian. Kami dari tim Majorana Fermions ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa aplikasi bernama Zerus. Kelompok kami terdiri dari saya Muhammad Sendiri Bintang Mahaputra, kemudian ada Andus Aziz Bakhtiar, ada Dafa Akmal Aminuddin, ada Zafira Pamaswari, dan ada Muhammad Yusuf Budiman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan visi dari misi Majorana Fermions dalam proyek Zeus-nya. Adapun visi dari Zeus yaitu menjadikan aplikasi pencari supplier nomor 1 di Indonesia yang turut serta meningkatkan perekonomian desa. Dari visi itu terbentuklah 3 misi, yaitu memberdayakan para petani, peternak, dan pekebun di desa seluruh Indonesia untuk bersama-sama bangkit secara ekonomi, melayani dengan sepenuh hati terkait keluhan pengguna, serta menerima segala bentuk saran dan masukan. Kemudian menyediakan produk-produk yang berkualitas untuk menunjang rantai pasokan bisnis. Adapun dari visi misi ini terbentuklah sebuah SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threatness. Strength atau kelebihan, yaitu adalah melalui aplikasi Zeus, para pelaku bisnis dapat dengan mudah menemukan supplier hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk bisnis mereka. Kemudian memiliki berbagai metode pembayaran yang memudahkan proses transaksi, user interface yang sederhana dan mudah digunakan untuk berbagai kalangan, dan keamanan datanya tingkat tinggi. Adapun untuk weakness, yaitu ada produk cepat habis sehingga customer harus menunggu sampai produk tersedia kembali. Meskipun begitu, ketersediaan produk dan supplier tidak selalu terjamin ada, seperti untuk hasil pertanian dan perkebunan seringkali menunggu masa panen tiba. Dan yang ketiga, sangat bergantung pada sinyal internet. Kemudian untuk opportunity, yaitu ada produk cepat habis sehingga customer harus menunggu sampai produk tersedia kembali. Yang kedua, akses jaringan yang sudah mulai menjangkau pelosok negeri sehingga memungkinkan warga desa untuk mengakses internet. Yang ketiga, meningkatnya jumlah transaksi perdagangan online. Dan yang terakhir ada threatness, yaitu bersaing dengan banyak e-commerce besar. Dan yang kedua ada ancaman kebocoran data dalam Zeus ini. Dan yang ketiga ada tindakan penipuan yang dilakukan oleh penjual maupun pembeli. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang strategi usaha. Baik, di sini ada strategi usaha ya. Strategi usaha ada analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Selanjutnya next. Ya, untuk segmenting sendiri, Zeus dibagi menjadi 3 variabel utama ya. Ada geografis, demografis, dan psikologis. Berdasarkan 3 variabel tersebut, dan berdasarkan data-data di lapangan, segmentasi pasar Zeus itu mengarah pada customer dari seluruh wilayah Indonesia pada rentang usia 26 sampai 35 tahun yang memiliki sebuah bisnis atau ingin membangun sebuah bisnis dan membutuhkan supplier hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan. Next. Adapun untuk targeting, berdasarkan segmentasi pasar, target pasar Zeus adalah para pengusaha atau pebisnis yang membutuhkan supplier hasil pertanian, peternakan, dan perkebunan untuk keberlangsungan bisnis atau usaha mereka. Selanjutnya ada positioning, ya, unique selling proposition yang menjadi diferensiasi antara Zeus dengan kompetitor adalah Zeus merupakan aplikasi e-commerce yang fokusnya menghubungkan supplier hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan di berbagai pedesaan dengan para pelaku usaha atau pebisnis. Zeus mendorong para petani, pekebun, dan peternak di pedesaan untuk go digital, sehingga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian desa sebagai bagian dari kebangkitan ekonomi nasional. Next. Selanjutnya Zeus Sales Panel. Next. Ya, Zeus Advance sendiri menjadi beberapa tahap ya. Ada awareness, ada interest, ada desire, ada action, dan yang terakhir ada retention. Nah, awareness sendiri kita punya beberapa strategi, diantaranya adalah pembuatan website, ada paid search, ada blog and article, ada SEO, ada konten media sosial, ada iklan media sosial, penetapan brand ambassador, kemudian ada interest. Ya. Untuk interest sendiri ada process of agency, ada user generated content, dan ada desain UI UX yang menarik. Selanjutnya, ada pun untuk strategi untuk pada tahap desire, ada social proof, ada goal gradient effect, dan ada free all care. Selanjutnya, oke, di sini ada action and retention. Tahap selanjutnya itu adalah action, yakni bayar melakukan transaksi.
Tapi ini merupakan penentu sekaligus tolak ukur keberhasilan strategi Zeros pada tahapan-tahapan sebelumnya. Dan yang tidak kalah penting yakni retention, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan buyer bukanlah transaksi terakhirnya di Zeros, melainkan awal dari transaksi-transaksi berikutnya. Adapun strategi Zeros untuk retention adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan produk diterima dengan baik oleh buyer. Jika produk tidak diterima, maka Zeros akan memastikan bahwa buyer akan mendapatkan uangnya kembali atau refund. Kemudian untuk respon yang cepat dan ramah dalam melayani setiap keluhan dan pengaduan pengguna. Dan yang terakhir adalah pemberian cashback, sehingga buyer tertarik melakukan pembelian selanjutnya. Oke, selanjutnya ada inovasi usaha. Next. Inovasi di sini yang pertama adalah komparisasi dengan pesaing usaha sejenis. Dalam dunia e-commerce, Zeros memiliki banyak pesaing. Salah satu e-commerce yang hampir serupa dengan Zeros adalah Sayurbox. Sayurbox merupakan e-commerce yang memungkinkan pengguna untuk membeli sayur dan buah langsung dari petaninya. Meskipun hampir serupa, Zeros dan Sayurbox tetap memiliki perbedaan. Selain itu, Zeros juga memiliki berbagai keunggulan yang tidak dimiliki oleh Sayurbox. Selanjutnya diserahkan oleh teman saya, Zafira. Silahkan. Baik, terima kasih Chandra. Zeros dari segi harga jauh lebih murah dari Sayurbox. Hal ini dikarenakan Zeros mempunyai batas minimum pembelian yang penetapannya merupakan hak mutlak dari seller atau si supplier itu sendiri, sehingga harga yang didapat customer adalah harga grosir yang tentunya jauh lebih murah. Next. Lalu ada metode pembayaran. Dari segi metode pembayaran, Zeros jauh lebih lengkap ketimbang Sayurbox karena menyediakan berbagai macam metode pembayaran, mulai dari pembayaran via Indomaret, Alfamart, bank, transfer, OVO, Dana, GoPay, dan Link Aja. Hal ini bertujuan untuk mempermudah customer dalam melakukan transaksi. Next. Yang ketiga, fiturnya lebih lengkap. Zeros memiliki beragam fitur yang lebih lengkap ketimbang Sayurbox. Untuk menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna dalam berbelanja, seperti fitur blacklist untuk seller dan buyer, fitur product description, dan informasi umum tentang supplier yang lengkap sehingga buyer dapat mengetahui informasi penting yang perlu diketahui sebelum melakukan transaksi. Lalu ada fitur live chat dalam aplikasi sehingga buyer dapat menghubungi secara langsung seller tanpa perlu dialihkan ke aplikasi lain. Next. Yang kedua, inovasi. Zeros terus berusaha untuk berinovasi sebagai platform bagi para supplier hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan untuk menjual produk mereka secara online kepada para pelaku usaha atau bisnis di seluruh wilayah Indonesia. Jika biasanya penjualan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan di desa dilakukan dengan cara-cara tradisional ataupun melalui tengkulak, yang mana tidak sedikit dari oknum tersebut melakukan permainan harga yang dapat merugikan masyarakat desa. Next. Oleh karena itu, Zeros hadir menawarkan proses digitalisasi dalam penjualan maupun pemasaran kepada para petani, pekebun, dan peternak di pedesaan seluruh Indonesia agar mampu memasarkan produk mereka dalam skala nasional dengan keuntungan yang maksimal. Melalui aplikasi Zeros, mereka dapat terhubung secara langsung dengan para pengusaha di perkotaan maupun di berbagai daerah. Mereka bisa menjadi supplier untuk hotel, restoran, fast food, dan semacamnya. Next. Untuk proyeksi keuangan akan dibacakan oleh teman saya. Silakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini ada proyeksi keuangan. Kebutuhan modal usaha Zeros terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, inovasi investasi hardware, dan biaya lain. Yang totalnya perkiraan sehingga modal yang diperlukan Zeros ialah 621.500 juta. Next. Di sini ada sumber dana dan penggunaan modal. Yang pertama ada sumber dana, penggunaan modal, dan sisa modal. Bisa dilihat sendiri jumlah keuangannya ada pada tabel. Di next.
Di sini ada biaya variabel. Biaya variabel terdiri dari biaya branding dan marketing. Totalnya itu ada 170 juta. Terus di sini ada biaya tetap, yaitu biaya tenaga kerja per bulan, yang totalnya bisa 176 juta 500. Di next. Selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap di sini yaitu biaya lisensi software dan database per bulan. Totalnya ada 24 juta. Di next. Di sini ada investasi hardware dan lain-lain. Totalnya ada 232 juta rupiah. Di next. Di sini ada proyeksi penjualan. Tabelnya bisa dilihat sendiri di ini, di PPT. Di next. Selanjutnya ada proyeksi laba atau rugi. Di sini ada keterangan margin kontribusi, margin segmen, laba bersih setelah pajak. ROI-nya ada 1,009,54%. Di next. Di sini ada proyeksi cash flow. Yang pertama ada kas masuk, yang kedua ada kas keluar dari kegiatan operasi, jumlah kas keluar, kenaikan arus kas awal periode, kas akhir periode. Payback periode itu 8 bulan atau kurang dari 1 tahun. Untuk datanya sendiri bisa dilihat di sini. Di next. Selanjutnya ada aset dan liabilitas dan ekuitas. Yang pertama ada aset lancar, yang kedua aset tidak lancar. Terus sedangkan liabilitas dan ekuitas ada liabilitas, total liabilitas ada 12 miliar. Sedangkan ekuantitas, total liabilitas dan ekuantitas jika dijumlah ada 12 miliar, 150 juta. Di next. Selanjutnya ada BIP. Ya, BIP sendiri ada 2 miliar 894 miliar. Di next. Selanjutnya ada timeline, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di timeline ini pada awalnya di tahun 2022 ini awal berdirinya Zeroes, dan selanjutnya pada tahun 2023 Zeroes akan bekerja sama dengan IPB dan beberapa investor. Setelah itu pada tahun 2024 memiliki banyak pengguna dan mendapat banyak penghargaan. Di tahun 2025 menjadi perusahaan unicorn, dan di tahun 2026 membuka cabang perusahaan di berbagai Asia Tenggara. Baik, selanjutnya ada business model canvas di sini. Jadi next. Baik, business model canvas ini dibagi menjadi beberapa segmen ya. Yang pertama ada key partners ya, atau pihak-pihak yang menjadi tim atau kerjasama dengan Zeroes. Itu ada supplier ya.
kemudian ada badan usaha milik desa, kemudian ada influencer, dan ada ekspedisi atau jasa pelayanan. Selanjutnya ada key activity-nya. Key activity di sini adalah satu, kita meningkatkan keamanan. Kedua, kita maintain manajemen sistem informasinya. Dan, maaf, BMC-nya belum selesai. Oke, selanjutnya ada pembaruan secara berkala ya, atau updating dari aplikasi itu sendiri. Kemudian ada key proposition. Key proposition ini ada keamanan data terjamin ya, atau bisa juga kita meningkatkan cyber security-nya. Kemudian ada UI UX, kita desain secara sederhana tapi elegan. Selanjutnya ada fitur yang lengkap dan mudah digunakan. Kemudian metode pembayaran yang beragam. Selanjutnya ada key resource. Maaf, BMC-nya belum selesai. Kemudian ada key resource. Key resource ini ada desainer, kemudian profesional IT, ada staff and karyawan, dan juga ada administrator. Untuk customer relationship-nya, itu kita memberikan promo dan juga gratis ongkir. Untuk customer segment, itu MKL, UMKM, hotel, pengusaha, ya, kemudian restoran. Untuk channel-nya sendiri, kita menjangkaunya melalui media sosial dan periklanan. Ada juga website dari Xerus. Kemudian untuk cost structure-nya, itu untuk biaya data center, gaji karyawan, dan pemasaran. Untuk pendapatannya berasal dari biaya admin dan iklan. Di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada UI UX yang kita desain. Di sebelah pojok kiri ada home sign-in untuk melakukan sign-in kepada aplikasinya. Di sebelah kanannya ada homepage untuk gambaran awal pada aplikasi. Sebelahnya ada akun page untuk melihat akun kita. Selanjutnya ada kategori ini untuk search apa saja yang kita butuhkan, dan ada kategori yang lainnya. Di sebelahnya ada produk ini untuk para penjual untuk bisa membuat produknya untuk dipasarkan, dan di sebelahnya ada deskripsi, dan di bawah sebelah kiri ada live chat, fitur live chat untuk percakapan antara penjual dan pembeli. Di sebelahnya ada estimated delivery, yaitu catatan delivery kita. Di sebelah kanannya ada wishlist, yaitu catatan untuk barang yang kita sukai, dan yang di sebelahnya ada orderan yang kita ingin beli barangnya. Sebelahnya ada security system, dan yang terakhir ada fitur checkout. Next. Di selanjutnya ada rancangan database. Bisa kita lihat rancangan database yang kita buat seperti ini. Next. Di rancangan database ada shopping cart, terus ke customer dan user, dan dengan seller. Selanjutnya bisa kalian lihat sendiri. Selanjutnya, next. Kebutuhan fungsional. Next. Kebutuhan fungsional untuk pembeli dapat, yang pertama, pembeli dapat mencari produk. Yang kedua, pembeli dapat share produk. Ketiga, pembeli dapat membuat pesanan. Keempat, pembeli dapat melakukan pembayaran. Kelima, pembeli dapat menambahkan barang ke list favorit. Keenam, pembeli dapat mengirim pesan. Ketujuh, pembeli dapat memberikan komentar. Kedelapan, pembeli dapat memblacklist penjual. Kesembilan, pembeli dapat membatalkan transaksi. Ke-10, pembeli dapat melihat status pengiriman. Dan ke-11,
pembeli dapat menambahkan produk ke keranjang. Next. Untuk penjualnya, yang pertama penjual dapat upload gambar, kedua penjual dapat hapus gambar, ketiga penjual dapat menerima pesanan, keempat penjual dapat membalas pesanan, kelima penjual dapat memberi deskripsi produk, keenam penjual dapat membacklist pembeli, ketujuh penjual dapat melakukan iklan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.